teman-teman sekalian. Baik, izin share screen ya, Pak. Monggo, silakan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai audit atas siklus penggajian dan personalia. Nah, anggota dari kelompok kami ada Abdul Basir, absen 1, Dinda Fatimah Pratiwi, absen 6, Diola Nova, Lutfiah Dwi Afriani, dan Rufai Ananda Monika. Selanjutnya, untuk siklus penggajian dan personalia dan tujuan audit akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul Basir. Kepada Abdul, disilahkan. Terima kasih kepada Dinda atas kesempatannya. Jadi di sini siklus penggajian dan personalia atau payroll and personnel cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Siklus ini menjadi penting karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai, serta beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Kemudian alasan kedua, karena beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur dan konstruksi. Dan yang ketiga, penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan dari sejumlah sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud. Siklus penggajian dan personalia memiliki tujuan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus penggajian dan personalia telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, kemudian terkait dengan akun dan transaksi siklus penggajian dan personalia. Dalam siklus ini, sebentar, Mas, Mbak, ya, boleh di slideshow biar gede gitu. Nah, ini kasihan mata tua saya. Terima kasih. Ya, izin untuk melanjutkan, Pak. Terkait dengan akun dan transaksi pada siklus penggajian dan personalia, di sini melibatkan beberapa akun. Yang pertama ada cash in bank dengan transaksi seperti dengan pembayaran gaji serta pembayaran pajak gaji. Kemudian juga terdapat akun accrued wages, salaries, bonus, and commission, yang mana hal ini terkait dengan upah yang diperoleh seperti gaji dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan withheld income, taxes, and other deduction, yakni akun ini akan terjadi transaksi yaitu pemotongan pajak gaji. Kemudian juga melibatkan akun direct labor atau tenaga kerja langsung, kemudian juga akun accrued payroll tax expense, yang mana akun ini adalah beban pajak gaji, serta dengan payroll tax expense itu sendiri. Slide selanjutnya. Terkait dengan fungsi bisnis pada siklus penggajian dan personalia. Terdapat 4 fungsi bisnis yang dilakukan dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada sumber daya manusia dan kesempatan kerja atau human resource and employment. Dalam fungsi ini, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan perekrutan karyawan yang memenuhi syarat. Departemen Sumber Daya Manusia juga mengurusi perihal informasi upah dan gaji karyawan. Kemudian selanjutnya, di fungsi bisnis kedua ada pencatatan waktu dan persiapan penggajian atau timekeeping and payroll preparation. Dalam fungsi ini, pencatatan ketepatan waktu dan persiapan penggajian menjadi penting karena secara langsung akan mempengaruhi biaya penggajian untuk setiap periode. Kemudian di fungsi bisnis yang ketiga ada pembayaran gaji atau payment of payroll. Dalam fungsi ini, persetujuan dan distribusi pembayaran gaji harus dikontrol dengan hati-hati untuk mencegah pencurian, sehingga untuk meningkatkan kontrol, pengeluaran gaji diproses secara terpisah dari pengeluaran lainnya. Kemudian yang di fungsi bisnis keempat, itu ada penyusunan SPT pajak dan pembayaran pajak. Dalam fungsi ini, persetujuan dan distribusi penyusunan SPT yang cermat dan tepat waktu diperlukan untuk menghindari sanksi dan tuntutan pidana terhadap perusahaan.
Dan untuk slide selanjutnya, terkait dengan dokumen pada siklus penggajian dan personalia, di sini pada fungsi bisnis Human Resource and Employment itu ada beberapa dokumen dan catatan. Ini ada Human Resource Records atau catatan sumber daya manusia, yang mana meliputi data seperti tanggal mulai kerja, investigasi karyawan, evaluasi kinerja, serta tanggal dari berhenti bekerja. Kemudian ada dokumen terkait deduction authorization form atau formulir otorisasi dari pengurangan, digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji. Kemudian juga ada rate authorization form atau formulir otorisasi tingkat pembayaran yang digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran gaji. Dan pada fungsi bisnis timekeeping and payroll preparation ada beberapa dokumen dan catatan seperti ada time record atau kartu waktu. Di sini adalah dokumen yang mengindikasikan waktu per jam karyawan mulai dan berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Kemudian ada job time ticket, yang mana hal ini adalah formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Dan ada payroll transaction file, yakni ada atau file transaction penggajian, berisi informasi tentang setiap transaksi seperti nama karyawan, nomor identifikasi, tanggal, pembayaran kotor, dan pembayaran bersih. Kemudian juga ada payroll journal or listing atau file terkait dengan jurnal dan daftar penggajian, yang mana laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, jumlah penggajian kotor, bersih, serta informasi lainnya. Dan juga ada payroll master file atau file induk penggajian, yang mana digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut. Kemudian pada fungsi bisnis payment of payroll, ini ada beberapa dokumen dan juga catatan seperti payroll direct deposit or check atau pembayaran gaji dapat dilakukan melalui deposit atau cek, yang mana biasanya pembayaran tersebut dilakukan atau dapat disetorkan secara langsung ke rekening bank dari setiap karyawan. Dan juga ada payroll bank akun reconciliation, hal yang penting bagi semua akuntas termasuk penggajian agar tidak terjadi kesalahan dan kecurangan. Dan pada fungsi bisnis untuk penyiapan, penyusunan SPT dan juga pembayaran pajak, di sini ada beberapa dokumen seperti formulir B2 atau formulir yang dikirim ke setiap karyawan yang mengintisarkan penghasilan karyawan selama tahun kalender, termasuk dengan pembayaran kotor, pemotongan PPh, dan juga pemotongan BPJS. Serta yang terakhir ada payroll tax returns atau SPT BPH, yang mana formulir yang diserahkan ke unit pajak untuk menunjukkan pembayaran pajak yang dipotong oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfia. Oke, untuk selanjutnya mengenai metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi internal control pada siklus penggajian itu dianggap efektif di setiap perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, karyawan itu akan protes jika dibayar terlalu rendah. Yang kedua, transaksi seragam dan tidak kompleks. Jadi transaksi pada siklus penggajian itu hanya pada pembebanan dan pembayarannya. Yang ketiga yaitu gaji merupakan subjek pajak. Gaji itu dikenakan pajak seperti PPh, kemudian jaminan sosial dan sebagainya. Next. Selanjutnya mengenai pengendalian internalnya itu sendiri, yang pertama ada pemisahan tugas yang memadai. Ini merupakan hal yang penting untuk menghindari pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang fiktif, seperti pemisahan tugas bagian HRD, supervisor, dan bendaharanya, jadinya bersifat independen. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Jadi hanya bagian Departemen SDM yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Sedangkan untuk jumlah jam kerja, lembur, itu harus diotorisasi oleh bagian personalia. Untuk yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai, ini seperti adanya kartu waktu sebagai dokumen perhitungan gaji yang harus dibayarkan. Untuk karyawan yang terdapat potongan atau sistem insentif lain, diperlukan catatan yang berbeda.
Untuk yang keempat, itu ada pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Nah, jadi tanda tangan cek itu harus dilakukan oleh karyawan yang bertanggung jawab atas hal itu, dan penggajian juga harus didistribusikan oleh seseorang yang independen dari fungsi penggajian dan pencatatan waktu kerja. Untuk yang kelima, itu ada penyiapan formulir pajak penggajian. Jadi auditor ini harus mereview pengisian setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian. Jika ada kelalaian dari klien, maka akan muncul seperti denda dan bunga. Untuk yang keenam, itu ada pengujian atas karyawan yang tidak ada. Jadi bisa jadi terdapat kasus di mana orang yang sudah tidak bekerja itu namun menerima gaji. Ini disebut dengan penggelapan. Nah, di sini auditor ini dapat memeriksa transaksi yang dicatat di jurnal penggajian ke Departemen SDM untuk menentuin apakah karyawan itu benar-benar masih bekerja. Untuk yang terakhir, ada pengujian atas kecurangan waktu. Ini dapat terjadi jika karyawan itu melaporkan waktu lebih banyak dari yang sebenarnya terjadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, selanjutnya itu adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Nah, metodologinya ini ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi yang kompleks. Hal ini mencakup bonus dan rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Nah, di sini auditor itu harus memahami kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut dan menentukan pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan, termasuk pengungkapan catatan kakinya. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Kebanyakan perusahaan itu memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian, seringkali dengan total nilai yang besar. Akan tetapi, akun-akun neraca biasanya tidak berjumlah signifikan, kecuali tenaga kerja yang dibebankan ke persediaan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian, lakukan uji pengendalian dan substantif. Nah, di sini ada tabel ikhtisar audit yang berkaitan dengan transaksi dan pengendalian-pengendaliannya. Nah, di sini dapat kita lihat pengendaliannya itu ada 3. Yang pertama ada pengendalian internal kunci, pengujian pengendalian umum, dan pengujian substantif atas transaksi umum. Nah, di sini juga terdapat tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu yang pertama, transaksi penggajian telah diklasifikasikan dengan benar. Nah, bentuk pengendalian internal kuncinya yaitu bagan akun yang memadai telah digunakan dan klasifikasi akun telah diverifikasi secara internal. Selanjutnya, bentuk pengujian pengendalian umumnya yaitu mereview bagan akun dan memeriksa indikasi verifikasi internal. Dan bentuk pengujian substantif atas transaksi umumnya yaitu membandingkan klasifikasi dengan bagan akun atau prosedur manual dan mereview kartu waktu karyawan departemen dan tiket pekerjaan untuk penugasan pekerjaan serta menelusuri ke distribusi tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan audit transaksi penggajian telah dicatat pada tanggal yang benar atau penetapan waktu. Pengendalian internal kuncinya adalah prosedur memerlukan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah penggajian dibayarkan. Jadi setelah terdapat transaksi penggajian itu, pencatatannya harus dilakukan secepat mungkin. Dan tanggal telah diverifikasi secara internal. Selanjutnya, bentuk pengujian pengendalian umumnya adalah memeriksa prosedur manual dan mengamati kapan pencatatan dilakukan. Apakah benar pencatatan itu dilakukan sama dengan yang telah dicatat pada tanggal yang penetapan waktu tadi. Selanjutnya yaitu memeriksa indikasi verifikasi internal. Bentuk pengujian substantif atas transaksi umumnya membandingkan tanggal pembayaran yang tercatat dalam jurnal penggajian dengan tanggal pada cek yang dibatalkan dan kartu waktu. Dan membandingkan tanggal pada cek dengan tanggal cek tersebut dicairkan pada bank. Nah, bentuk-bentuk tujuan audit dan pengendalian internal kunci ini bisa teman-teman baca di buku Arens. Ini tuh ada banyak
transaksi dan pengendaliannya. Nah, selanjutnya metodologi yang keempat yaitu melaksanakan prosedur analitis. Nah, di sini itu ada 5 prosedur analitis dan ada 5 salah-saji yang mungkin terjadi dari prosedur analitis tersebut. Yang pertama, membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu disesuaikan dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume. Nah, salah-saji yang mungkin terjadi pada analitis ini yaitu salah-saji akun beban penggajian. Selanjutnya, membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya, salah-saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Mengapa di sini persediaan? Karena prosedur analitisnya ini mencakup dari penjualan. Selanjutnya, membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah-saji yang mungkin terjadi yaitu beban komisi dan kewajiban komisi. Membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disesuaikan dengan perubahan tarif pajak. Salah-saji yang mungkin terjadi yaitu salah-saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak penggajian. Yang terakhir adalah membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah-saji yang mungkin terjadi yaitu salah-saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Metodologi yang terakhir yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Nah, dalam tes ini, auditor itu fokus atas nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan atas penggajian serta telah tercatat pada periode yang tepat. Selanjutnya, ada akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Nah, di sini tuh ada 6 akun. Yang pertama itu jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Selanjutnya itu ada akun gaji dan upah akrual. Setelah auditor itu menentukan kewajiban perusahaan untuk mengakrualkan upah dan mengetahui bahwa hal tersebut konsisten dengan tahun sebelumnya, yaitu pada akun yang pertama tadi, prosedur audit yang tepat untuk menguji pisah batas dan keakuratan adalah menghitung ulang akrual klien. Salah-saji yang paling mungkin dari setiap signifikasi saldo adalah kelalaian untuk memasukkan jumlah hari yang tepat yang telah dihasilkan tetapi belum dibayar. Maka dari itu kan tadi itu ketika ada transaksi itu harus segera dicatat agar tidak terjadi salah-saji dalam memasukkan jumlah hari yang tepat yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayar. Selanjutnya itu ada komisi akrual. Komisi akrual ini dalam memverifikasi komisi akrual, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan sifat perjanjian komisi dan kemudian menguji perhitungannya berdasarkan perjanjian tersebut. Jadi ditentukan terlebih dahulu ini bentuknya perjanjian apa, lalu disesuaikan. Nah, auditor itu harus membandingkan metode untuk mengakrualkan komisi dengan tahun-tahun sebelumnya agar konsisten. Selanjutnya ada bonus akrual. Verifikasi atas akrual yang tercatat biasanya dapat dicapai dengan membandingkannya dengan jumlah yang diotorisasi pada risalah rapat Dewan Direksi. Selanjutnya pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Kebijakan pemisahan untuk mencatat kewajiban ditentukan pertama kali, baru kemudian jumlah yang tercatat harus dihitung ulang. Kebijakan perusahaan ini harus sesuai dengan standar akuntansi mengenai absen yang diberi kompensasi. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, penggajian itu dinilai berdasarkan apa? Apakah berdasarkan dia hadir atau tidak, atau berdasarkan dia produktif atau tidaknya. Selanjutnya, pajak penggajian akrual. Pajak penggajian akrual ini dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca.
Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis utang penggajian. Yang pertama itu ada amounts withheld from employees pay, yaitu yang biasa kita sebut dengan utang PPh 21. Yang kedua ada accrued salaries and wage, yaitu utang gaji. Yang ketiga ada accrued commissions atau utang komisi. Yang keempat ada accrued bonus atau utang bonus. Yang kelima ada accrued payroll tax, yaitu utang penggajian itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dan pemaparan yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang, kami memohon maaf. Untuk teman-teman, apabila belum jelas, nanti dipersilahkan untuk bertanya. Baik, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi 1. Di sini kami mempersilahkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Masih terkesima dengan presentasinya, lupa untuk bertanya. Monggo teman-teman sekalian. Tadi di awal saya sudah sedikit memberikan gambaran tentang penggajian ini yang satu sisi kayaknya sih sederhana gitu, dalam arti segini, sederhana dalam arti ini hal yang rutin tiap bulan seperti itu terus-menerus, nggak ada perubahan soal seperti itu. Tapi ternyata di sisi lain ada keruwetan tertentu yang kalau nggak diantisipasi, nggak diperhatikan secara detail bisa apa namanya merepotkan dalam banyak hal tadi, tapi bisnis perusahaan terutama. Monggo dipersilakan. Kepada teman-teman, ada yang ingin bertanya? Nah, belum ada Mbak. Oke, nggak apa-apa. Ini baru habis liburan, kan masih pada jet lag kayaknya gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi gini, ini sesuatu menarik. Mungkin jadi diskusi kita nanti seperti apa nih. Salah satu perhatian, maaf sebentar, salah satu perhatian yang nanti harus juga mendapatkan mendapatkan perhatian cukup dari auditor adalah bagian penggajian kepada para pegawai, terutama yang posisinya bukan posisi apa ya di office lah ya. Tadi saya mengilustrasikan seperti tadi itu ya, apa yang manufacturing. Kalau teman-teman membayangkan sebuah laporan keuangan itu ada apa namanya general administrative expense gitu kan ya, gaji-gaji di situ orang office kan sudah pasti nih gitu, udah bulanan dibayarnya selesai gitu, apa namanya hal yang rutin saja. Mungkin itu memang menjadi lebih sederhana dibanding kalau orang-orang yang di unit produksi. Nah, produksi ini menjadi agak rumit nih gitu. Ketika nanti di situ tadi bicara mengenai pegawai yang tidak produktif, produktivitasnya berbeda, kemudian apa namanya sudah pensiun atau sudah nggak bekerja misalnya gitu, ya nggak harus pensiun ya, mungkin kontraknya habis gitu, terus tidak bekerja lagi dan semacam itu. Nah, bagaimana cara mengontrol agar mereka-mereka ini yang tidak berhak mendapatkan, ya yang teman-teman yang mau kontrak tadi belum saya jawab, monggo iya silakan semuanya, nggak usah ditahan. Bagaimana mereka yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan gaji atau upah ini tidak dibayar gaji atau upahnya gitu. Nah, ini sebuah diskusi yang sebenarnya bisa menarik. Kenapa? Teman-teman, kalau kita bicara tentang kas dulu, teman-teman bicara rekonsiliasi kas, bicara kas dan bank. Kalau masih ingat, maka aset perusahaan yang paling mudah diselewengkan adalah kas. Iya bukan? Masih ingat itu? Paling mudah diselewengkan adalah kas. Semoga saya nggak salah ngomongin ya, dan semoga yang berusaha belajar dan teman-teman belajar masih sama tuh istilahnya. Kas ini paling mudah diselewengkan. Nah, kas ini dipakai untuk menggaji orang-orang itu. Salah satu fungsi kas untuk menggaji orang. Nah, berarti ada potensi penyelewengan di sisi ini. Kalau kemarin ketika bicara mengenai piutang, ada lapping, ada kiting, teman-teman sempat mendengar kayak gitu ya, belajar itu. Nah, sekarang di siklus penggajian ini ada gaji kepada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan gaji.
Nah, bagaimana cara agar kecurangan dengan cara membayarkan gaji kepada yang tidak berhak itu tidak terjadi? Bagaimana cara mencegah bagi perusahaan dan bagaimana bagi auditor untuk menemukan jika ada pegawai yang tidak berhak mendapat gaji atau upah, tapi masih mendapatkan gaji atau upah? Itu pertanyaannya, diskusi kita. Pertanyaan kepada teman-teman grup presenter, tapi juga kepada yang lain. Nanti siapa yang sudah siap jawab dulu, monggo dijawab dulu. Karena kalau sampai ini, teman-teman bayangkan misalnya ada tadi ya sekian ratus buruh, tadi ambil contoh buruh yang tadi saya bayangkan di Mbak Silvi tadi, nggak tahu ada berapa ratus buruh di situ di tangga apa di Magelang tadi itu, atau yang tadi saya sebut di, kalau saya tadi bayangkan pabrik rokok yang sekian ratus orang di pabrik rokok atau pabrik garment, pabrik apapun juga lah gitu. Kalau di kota teman-teman ada pabrik kayak gitu, puluhan orang loh Pak, ada satu hari nggak masuk, terus harus dipotong tapi dianggap masuk, kayaknya belum semua menggunakan teknologi gitu. Atau yang kedua adalah jika dihitung bukan masuk nggak masuk, tapi produktivitasnya, gimana cara mencapai produktivitasnya, gimana agar kemudian itu fair kayak gitu. Kan itu menjadi satu yang patut gimana ini ya gitu Pak, jadi pertanyaan kayak gitu. Monggo, siapa yang ingin berkenan menjawab? Boleh kelompok 2, khususnya ini kelompok 2 harus jawab. Kalau kelompok yang lain sebaiknya jawab, tidak wajib jawab sih. Tapi kalau ada ide monggo dijawab. Diskusinya seperti itu. Karena nggak ada nanya, saya jadi nanya seperti itu. Tapi ini diskusi aja teman-teman, bukan aduh susah banget ya, nggak boleh bilang susah banget. Diskusi aja, siapa tahu memang susah, siapa tahu nggak susah dijawabnya. Monggo silakan. Saya menunggu ya. Nanti kalau kelompok 2 butuh berapa menit untuk menemukan jawaban? Kelompok 2, kelompok 4 ya Allah, maaf. Kelompok presenter, Mbak Dinda dan kawan-kawan. Oke, nah, semoga dirembuk dulu di kelompok 2 ya. Nanti kelompok yang lain saya akan tunjuk secara acak, bukan kelompok yang lain. Teman-teman saya akan tunjuk secara acak, biar nanti tidak ada yang hadir hanya pasang muka terus habis itu nggak nyimak sama sekali, harus ikut kontribusi ngomong gitu ya. Oke, kelompok 2 ini kasih waktu 3 menit untuk siapa akan jawab. Kelompok 2 lagi, kelompok 4 ya, ini kan jawaban bisa saling nimpali ya teman-teman, nggak usah khawatir salah. Jawaban salah di kelas itu nggak apa-apa, yang khawatir kalau jawaban salah saat ujian karena nilainya jadi nggak bagus. Mumpung di kelas boleh salah jawabnya gitu. Kalau udah di ujian nggak boleh salah lagi. Ya, sampai tadi ya, nanti jam 11.30 di laptop saya akan minta pertanggungjawaban dari kelompok 2. Gimana? Kelompok 2 lagi ya Allah. Kayak kelompok 2 bakal saya tunjuk deh, karena boleh saya sebut kelompok 4 gitu ya. Atau kelompok 2 atau absen 2, absen 12, 22, 32, enggak ada 32. Ya, pokoknya yang mengandung angka 2 ini hati-hati nih. Waduh, boleh melewat. Atau bisa dibagi 2. Serta 2 nih, ngeri sekali ya, ada 2-2. Izin Pak. Siap, oke. Mas Dio, silakan. Tadi saya dari kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok iya, ngomong 2 kan juga. dari kelompok 4 izin mencoba menjawab tadi pertanyaan Bapak. Jadi terkait itu kan Pak, cara auditor menemukan kesalahan dari penggajian. 2 Mas, tadi dua pertanyaan, mohon izin sebentar, saya hold dulu. Gimana auditing untuk mencegah itu gitu kan. Kedua, gimana cara auditor menemukan, 2 pertanyaan. Silakan Mas. Yang salah satu dulu juga nggak apa-apa, satu lagi nanti misalnya gitu. Silakan Mas. Baik Pak. Coba yang cara menemukan dulu ya Pak. Terkait yang cara menemukan itu, jikalau memang di perusahaan itu belum menggunakan teknologi, semisal kayak
kayak sistem penggajian, kayak rincian penggajiannya itu belum perusahaan itu belum menggunakan teknologi seperti itu. Informasi Itu ya itu bisa menggunakan itu Pak. Mungkin audit itu bisa menemukan adanya kesalahan gaji itu dari slip gaji yang diberikan. Misal kan setiap pegawai mungkin menerima slip gaji. Nah, itu bisa dari slip gaji yang diberikan. Selain itu juga bisa misal ada job time tiketnya. Rincian waktu kerja dari setiap pegawai itu juga bisa dilihat. Itu bisa audit itu bisa menemukan kesalahan dari penggajian itu dengan mengkoreksi dari job time tiket per pegawainya itu. Mungkin seperti itu Pak dari kelompok 4. Oke, ya Mas Tio, makasih. Mas Tio coba wakili dari kelompok 4 menjawab itu. Siap, oke. Ada yang mau nambah dari kelompok 4? Izin Pak, Oke, silakan Mbak Dinda. boleh share screen lagi Pak? Boleh banget. Nah, di sini tuh kan bagaimana cara kita mencegah adanya kesalahan-kesalahan gitu kan Pak ya. Nah, di sini kan ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu kan pembayaran penggajian itu harus dicatat dengan pekerja yang melakukan pekerjaannya itu yang benar-benar ada, karyawannya itu benar-benar ada. Nah, pengendalian yang Mbak Dinda, izin di di ini ya Pak. Terima kasih. Nah, ini nih Pak. Oke. Nah, di sini tuh ada pengendaliannya tuh ada 3 ya Pak, jenis-jenis pengendaliannya itu. Yang pertama itu bisa kita lihat kartu waktu, terus jam waktu, mempertahankan file sumber daya manusia yang memadai. Nah, tetapi yang menurut saya paling penting ini adalah adanya pemisahan tugas di antara sumber daya manusia, pencatatan waktu, dan pengeluaran gaji. Jadi kalau misalkan ada pemisahan tugas itu kan masing-masing orang yang diamanahi tugas tersebut bertanggung jawab begitu Pak. Jadi kan tidak maksudnya tuh tugasnya itu tidak tercampur-campur begitu Pak. Jadi pengendaliannya lebih kuat lagi. Terus hanya karyawan yang ada dalam file data komputer yang diterima ketika mereka itu dimasukkan. Selanjutnya itu ada yang mereview dan memeriksa ini Pak. Terus memeriksa kartu waktu untuk indikasi persetujuan. Selanjutnya mereview kebijakan sumber daya manusia. Nah, review kebijakan sumber daya manusia ini juga penting untuk dilakukan karena biar pekerjaannya dan pencatatannya itu tuh tertuju dengan jelas begitu Pak, apa saja kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan. Setelah itu, mereview bagan organisasi, membahasnya dengan karyawan dan mengamati tugas yang sedang dilaksanakan. Nah, mengawasi ini tuh juga penting banget Pak, karena kan kita nggak tahu nih karyawan itu sekedar datang doang atau memang melakukan pekerjaan secara produktif seperti itu Pak. Mungkin itu saja Pak jawaban dari saya. Teman-teman ada yang ingin menambahkan, teman-teman kelompok 4? Terima kasih Mbak Dinda. Alhamdulillah nggak keseleo ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 tadi nih udah disebut oleh banyak. Monggo ada yang mau nambah lagi dari Mbak Dinda tadi dari grup kelompok 4. Oke, siap. Terima kasih Mbak Dinda, Mas Dio atas tadi jawabannya. Terima kasih Pak, izin stop share ya Pak. Boleh, silakan. Dari sekarang mewakili kelompok 2, Samuel ada yang menjawab. Kelompok 2 kasih kesempatan akhirnya. Kelompok 2 silakan. Nanti kalau nggak ada yang jawab, yang mau izin ke toilet saya suruh jawab dulu. Nggak boleh ke toilet sebelum jawab. Enggak lah ya, kasihan nanti kita malah sakit. Ya, grup 2 siapa Mbak Silvi? Mbak Silvi grup berapa? Masih mute Mbak Silvinya. Hadir Pak, bentar. Oke.
Grup 2. Mbak, nggak ngaku ya, oke. Novel Pambudi, Noviana Marsyito, Nelly Sialagan, Crescentia, sama Priyaka. Oke, yang nama-nama sebut Mbak Silvi, silakan salah satu atau salah semua jawab gitu. Kalau nggak ada jawab nanti Mbak Silvi yang jawab. Wow, ketempuan jadinya. Enggak, teman-teman, kemudian spontan aja. Tadi ini grup 4 juga spontan kok, teman-teman. Mas Dio dan Mbak Dina tadi spontan. Mungkin Pak tadi soalnya ada 2 ya Pak. Yang pertama bagaimana cara menemukannya, kedua itu bagaimana saat auditor kalau menemukan masalah itu ya Pak. 2, 1, gimana cara mencegah bagi perusahaan, gimana hal itu biar nggak terjadi. Bagi auditor, yang kedua, bagi auditor bagaimana cara menemukan jika ada kayak gitu. Monggo, Nelly, kakak Nelly kalau mau yang manajer serah sih. Sambil terbang di atas awan, siapa tuh bisa menjawab. Silakan. Kayaknya tadi udah ini sih Pak, setuju juga yang dijelasin sama Dinda. Kan kalau misalnya tadi juga tim presentasi udah bilang kalau di sistem penggajian ini ada namanya kartu waktu kan Pak. Nah, kartu waktu itu kan dokumen yang menginginkan waktu per jam karyawan dari dia mulai dan berhenti setiap harinya itu. Jadi mungkin auditor kan pasti meminta dokumen itu ke auditinya. Nah, jadi sepertinya cara menemukannya itu bisa lihat dari kartu waktu sama bisa lihat di HR record-nya gitu, Pak. Terus kalau bagaimana cara mencegahnya untuk si auditinya, kan tadi kalau misalnya dia perusahaannya belum pakai teknologi ya Pak, ya mungkin bisa dibuat jadi pakai sistem teknologi walaupun mungkin memang nggak bisa langsung diterapkan, tapi itu Pak mungkin bisa pakai sistem terintegrasi gitu, jadi bisa kayak absen pakai muka jadinya dibuat oleh perusahaannya gitu Pak. Mungkin yang teman-teman dari kelompok 2 ada yang ini Pak, ada yang mau menambahkan Noviana. Silakan, terima kasih Kakak Nelly. Kalau grup 2 masih begini, nggak cuma satu nih yang jawab nih. Noviana sudah membuka. Silakan. Izin menambahkan, menurut saya dan kelompok 2 juga kurang lebih sama dengan jawaban dari Dinda tadi, bahwa secara internal kontrol perusahaan itu dapat mencegah terjadinya pembayaran terhadap karyawan fiktif itu melalui pemisahan fungsi, otorisasi, dan juga verifikasi. Nah, sedangkan untuk menemukannya, auditor itu bisa dengan melakukan prosedur audit, yaitu vouching, yaitu antara auditor itu meminta rincian pembayaran gaji dan atas cek yang sudah dibayarkan. Jadi kan biasanya cek yang sudah dibayar itu kelihatan mana yang pasti ceknya itu diterima atau benar-benar ada pegawai yang menerima cek itu atau tidak, itu pasti akan kelihatan. Jadi nantinya si auditor itu bisa melakukan vouching terhadap file pegawai yang dimiliki oleh HR, pastikan pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai itu memang benar-benar dia itu masih bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu Pak, mungkin tambahannya selain yang dari kartu waktu tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Noviana. Oke. Grup 2 masih ada yang mau bicara? Ini para Sri Kandi yang berbicara itu, Arjunanya mana belum muncul? Kayak wayang aja ya gitu. Grup 2? Aduh, grup 2 terus disebut-sebut ya gitu. Nggak tahu kenapa hari ini sebut-sebut grup 2. Mas Dio sih tadi mulai-mulai aja. Oh enggak, Mas Dio ke bawah-bawah aja tadi ya. Oke, grup 2 yang muncul ke orang Sri Kandi, terima kasih ke orang Sri Kandi. Siap teman-teman, terima kasih. Oke, sekarang saya coba beralih ke yang lain dulu aja kalau gitu. Grup 2 dan 4 sudah terwakili. Sekarang nggak tahu nih grup berapa yang akan saya sebut ini, tapi namanya apa, nomor absen aja ya. Nanti
Sekarang ini jam 11.38. Absen 11 saja lah. 11. Absen 11 siapa? Absen 11. Saya cek. Hadir, Pak. Monggo Mas Kelvin Creo, silakan. Chelsea kemarin kalah atau menang Mas? Lawan siapa? Liverpool ya? Imbang, Pak. Imbang ya? Oke, siap. Monggo lanjut. Ini kedua pertanyaan tadi juga, Pak. Masih yang tadi pertanyaannya. Kalau menurut saya itu kan tadi dari pihak perusahaannya dulu kan, Pak. Nah, kalau itu bisa mungkin ke internal kontrolnya gitu, Pak, untuk pengecekan secara berkala terhadap. Sudah minta ayamnya. Ayam. Ya, sebentar, maaf. Ini anak saya mau beli makan GoFood. Tanya lauknya apa. Mohon izin teman-teman. Monggo lanjut Mas Kelvin. Ini jam makan siang, jadi harus membelikan GoFood ke anak-anak dulu. Silakan. Izin melanjutkan, Pak. Jadi terkait dari sisi perusahaan itu sendiri, mungkin bisa melakukan pengecekan berkala terhadap database-nya, internal kontrolnya terkait dengan data-data dari karyawan itu sendiri. Bisa dicek lagi mungkin mana karyawan yang udah pensiun, mana karyawan yang udah keluar gitu. Jadi bisa dicek, kan misalnya sistem penggajian itu per bulan. Nah, itu setiap bulannya bisa dilakukan pengecekan. Nah, dari sisi auditornya itu sendiri mungkin bisa melihat dari cek yang dikirimkan oleh pihak perusahaan terkait dengan gaji yang diberikan kepada pegawainya gitu mungkin, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oh, ya, sudah nyala. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini beberapa jawaban sudah masuk dan saya pikir semua jawaban tadi saling support ya, Mas Dio, Mbak Dinda, tadi Nelly, kemudian Mbak Noviana dan Mas Kelvin Creo nih, Ya teman-teman sekalian, secara teoritis betul semua jawabannya memang seperti itu. Memang secara harus begitu. Ini ada pengendalian itu harus betul efektif. Nah, kan auditor itu menguji apakah pengendalian tersebut efektif atau tidak. Yang tadi slide share dari Mbak Dina tadi itu kan auditnya ini pengendaliannya, ini cara menguji pengendalian tersebut. Jadi diuji dulu nih. Karena gini, pemisahan tugas itu jika yang melaksanakan pekerjaan tidak berintegritas, misalnya kayak gitu ya, tidak konsisten melaksanakan itu juga nggak ada gunanya gitu. Iya dipisah Pak, siapa yang mencatat, siapa yang menggaji, siapa yang merekod kayak gitu, mencatat, menggaji, pisah semua nih kayak gitu. Iya, tapi kalau catatannya nggak benar, gitu, nggak diupdate secara periodik, kartu waktu tadi atau kata apa nggak dilihat sama dia, aduh banyak banget nih, udahlah langsung dia bikin data aja, nggak melihat source dokumennya gitu. Yang nggak masuk yang udah seminggu nggak masuk atau udah pensiun dia nggak tahu, dia nggak ngecek itu, tapi tetap bikin aja daftar terus. Tadi kan ini kan udah rutin, gaji udah rutin ya, tiap minggu kalau mingguan, tiap bulan kalau bulanan gini-gini aja ya. Karena dia lupa untuk mengupdate data-data yang dari kartu waktu atau kartu masuk tadi itu gitu. Nah, ini potensinya besar ketika belum menggunakan teknologi. Bayangkan kalau misalnya tadi gajinya berdasarkan produktivitas itu, tadi saya ambil contoh pabrik rokok tadi teman yang pakai buruhnya membuat rokok dengan tangan bukan dengan mesin. Satu hari si ibu, karena ada 5 orang pegawai. Sekarang untuk memudahkan pemisahan tugas menang itu ada pengelompokan, misalnya gitu, ada pengelompokan tiap 10 orang 1 orang pengawas, misalnya itu 10 orang 1 orang pengawas, misalnya itu. Jadi berjenjang nih, nanti dari 5 orang 10 orang pengawas, 1 orang lagi atasannya, sehingga nanti sampai ke manajer SDM di sana gitu. Nah, semua orang mengawasi 1 orang pengawas ini atau mandor lah gitu bahasa Jawa itu.
mandor bahasa Indonesia juga mandor kali ya, mengawasi 10 orang. Nah, dia harus mengupdate, mencatat tiap hari berapa ibu A, ibu B, ibu C, sampai ibu ke-10 itu produknya gitu kan. Karena si pabrik rokok ini mengupayahi buruh lintingnya itu, pembuat rokok ini, itu berdasarkan berapa batang yang dia buat pada hari itu. Jadi pada pekan itu, kalau itu pekanan, tapi hari ini Ibu A bisa membuat katakanlah 1.200 batang. Ini membuat rokok. Hari kedua, misalnya di Selasa, si Ibu ini membuat 1.230, fluktuatif 1.250, 1.300, 1.200 lagi misalnya gitu. Sehingga gajinya berasal seminggu ini 5 hari ini misalnya itu, atau 6 hari, jika 6 hari kerja berapa ribu dia buat, dikalikan misalnya satu batang adalah misalnya harga Rp100 misalnya kayak gitu, tinggal mengalihkan. Ibu B beda lagi 1.500, lebih keren nih, Ibu B lebih cepat kerja, lebih keren misalnya 1.500, 400, jadi angka lebih tinggi. Ibu C beda lagi, ibu ke-10, ke-9, ke-8 beda-beda semuanya. Nah, ini kan butuh waktu merekam ini semuanya, butuh waktu menghitung jelas, merekam kecatatan mandor melaporkan ke atasannya sampai nanti ketemu data itu di bagian penggajian, rekap yang akan menyiapkan daftar gaji para pegawai kan gitu. Nah, ini bersenjata yang luar biasa. Nah, bagaimana cara ngawasi mandor pertama itu 10 orang, benar-benar 10 orang? Apakah nggak ada kemungkinan bahwa Ibu A tadi yang kinerjanya ada 1.200 sampai 1.300 ditulis 1.300 terus, padahal nggak sampai 1.300 tuh buatan dia tuh ya, kurang setiap hari kurang 50, kurang 30, kurang 70 gitu. Tapi dia tuh penuh. Nanti sambil apa namanya kedip-kedipan itu nanti kelebihannya buat aku ya, misalnya mandor titip, misalnya nitip apa bukan titip apa, mandor ngambil dari situ. Jadi kamu tak laporin satu gede nanti itu sih buat aku. Begitu dong. Ini kan kecurangan yang mereka lakukan. Toh ada orang nggak berani dibayar atau dibayar, mandornya dapat untung. Si orang itu juga karena namanya dipinjam kamu rupiah, dia juga misalnya ngambil atau nggak ngambil lah gitu. Sama juga dengan misalnya tadi itu si pegawai yang membuat daftar gaji, dia tidak mengupdate atau dia tahu tapi dia tetap masukkan apa namanya pegawai yang sudah tidak mendapat gaji itu untuk digaji. Sehingga ketika dibayarkan itu, kalau tadi kata seperti Nelly atau kata Novian yang tadi pakai cek tadi itu, saya lupa. Ya kalau pakai cek, kalau pakai transfer, kalau diambil tunai, ngambil tunai misalnya boleh diwakili temennya, Pak itu mau saya nggak suka, ambilin dia, boleh mau diambil nggak apa-apa gitu. Sudah saling percaya antara mereka, ternyata ini ngambilin, ada yang diambilin gitu, orang yang udah nggak kerja masih diambilin gajinya gitu. Kan repot gitu. Atau ya diambil sendiri oleh yang membayarkan gitu kan ini jadi repot usaha gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi di praktiknya bisa jadi ada semacam apa ya, keruwetan yang perlu hati-hati. Bukan keruwetan sih, ada peluang yang kayak gitu. Kalau masih belum menggunakan teknologi, ya solusi pakai teknologi. Yes, kalau pakai teknologi sih memang akan lebih terkontrol ya dan lebih cepat untuk ketemu. Tapi kalau masih banyak mono tadi itu ya harus hati-hati sekali gitu dengan itu. Bisa dibandingkan lagi kalau tadi memakai produktivitas tadi misalnya Ibu A tadi itu berapa sih kisarannya gitu. Kalau perlu nanti si pihak HRD-nya, orang SDM-nya perlu kadang spot cek si Ibu ini berapa sebenarnya gitu. Oh kisarannya dia nggak mungkin lebih dari 1.300 dan fluktuatif kok. Oke. Kartu waktu, kartu masuk, teman sekalian, kalau kebijakan kantor itu ternyata misalnya produktivitas, kamu boleh masuk kantor kerja sehari itu kurang dari sekian jam sepanjang targetmu selesai. Misalnya gini, ini saya cerita beberapa kondisi yang mungkin ada ya. Misalnya tadi yang pabrik rokok, ini ambil contoh. Biar teman-teman punya gambaran ada sisi praktek yang agak jelimet. Jam kerjanya nggak dibatasi. Jadi semua orang masuk jam 7 misalnya gitu di pabrik rokok, ambil contoh pabrik rokok. Semua orang masuk jam 7. Terlambat nggak apa-apa, tapi jam 7 udah masuk. Sehingga mereka berburu-buru jam 7 udah sampai di pabrik. Targetnya adalah si A, si B, si C misalnya gitu. Si A ini 1.300 batang, ambil ngomong rokok ya batang. Teman-teman maaf nih ambil contoh rokok biar saya memberi gambar lebih enak karena saya bukan rumah banyak di rokok.
kemudian yang kedua si ibu B ini lebih cekatan. Target dia adalah 1.400 per batang. Si ibu C 1.500, ibu yang kesekian ada 1.800 per hari produksi dia, produktivitas dia. Kok ada yang jeda banget? Ya, memang kecepatan kerja dan ke apa namanya, ya mungkin beda lah. Udah tua masih muda, cuma itu akan beda juga. Sehingga gaji yang upah yang sehari bisa lebih banyak, total seminggu banyak banget, itu akan jauh lebih banyak dibanding yang lebih sedikit kan, itu pasti. Jadi beda-beda nih angkanya. Tapi itu pun fluktuatif karena bisa jadi yang biasa target sehari 1.500, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia naik, mungkin suatu masa dia turun terus, suatu masa dia naik terus kan, menjadi nggak standar, menjadi nggak stabil angkanya. Nah ini mungkin ya perlu dilakukan spot check sekali bagi orang penggajian ya yang bikin daftar gaji agar tidak salah menggaji. Tadi menemukan jika ada pegawai yang sudah tidak berhak masih digaji atau dibayar melampaui yang haknya dia, kayak gitu. Ya, jadi memang ini updating data itu sangat penting. Jadi update data di situ menjadi misal. Kalau teman-teman memperhatikan, kalau saya cerita di kantor Kemenq ya, kantor bea cukai yang saya alami, mungkin sama di kantor yang lain. Sistemnya saya pikir nggak akan jauh berbeda. Itu kan kita dari kehadiran nih, kalau produktivitas enggak. Jadi kamu kerja sibuk, kamu nggak terlalu sibuk ya. Kalau pangkatnya, golongannya sesuai segitu-segitu ya itulah gaji bulanannya dan tunjangannya sebulan sebesar itu. Gitu. Paling nanti beda di tunjangan kinerja yang membedakan agak seperti itu. Nah, bulanannya mungkin sama, tapi kalau di Kementerian ada absensi ini akan karena udah elektronik ya. Tadi kalau di kantor pusat bea cukai udah pakai muka, Mbak, pakai retina di situ absensinya. Jadi kalau di kantornya cukup pakai tangan itu, sidik jari gitu. Sidik jari kalau di situ sudah pakai sidik retina itu. Nah, supaya dia hadir pagi absen, sore absen ya hak gaji akan penuh. Nah, data-data di mesin absen akan di-download oleh yang buat daftar gaji di situ. Dari situ akan divalidasi betul tidaknya, kemudian baru nanti diserahkan ke unit keuangan untuk ditransfer gajinya, bukan dengan cek ditransfer gajinya gitu. Nah, kalau kita bicara produktivitas nanti ya atasannya nih, kamu nggak produktif nanti kena hukuman nilainya jelek, tunjangannya akan turun semacam itu. Tapi kan nggak seketika. Gitu. Jadi memang kalau sudah pakai teknologi tadi misalnya mesin absensi yang elektronik sih lebih mudah di-download datanya. Tapi tadi yang manual kan berjenjang. Tadi saya berikan contoh dari mandor 1 ke mandor atasannya atas Jakarta kayak gitu. Serba manual lama agak repot. Oke. Itu jadi tadi ya update data terus-menerus, kemudian ada sesekali perlu diperlukan sampling untuk spot check apakah memang tersebut masih ada atau tidak. Sekaligus nanti juga perlu cek benar nggak sih produktivitasnya kok gajinya gede padahal ini produk kita kecil kok berkurang, kenapa masih tinggi gajinya, itu nanti juga menjadi pertanyaan juga. Ini beban gaji selalu tinggi tapi kenapa kok kita turun padahal kan digaji sesuai kinerja misalnya gitu nih. Produknya nggak banyak, kenapa gaji masih tinggi? Berarti ada salah laporan. Itu nanti juga penting. Nah, bagi auditor ya tadi berarti memverifikasi ulang, vouching ulang tadi, oke, siap melihat lagi daftar gaji. Auditor punya waktu cukup untuk mengupdate data-datanya, kemudian melihat kontraknya sampai kapan dan macam-macam. Jika ada pegawai kontrak yang jangka pendek bekerjanya, atau tadi melihat tren-tren pembayaran itu. Kenapa ini nggak berbanding lurus ya antara produktivitas dengan gaji yang dibayarkan misalnya kayak gitu. Atau ada beberapa unit yang sudah berhenti kenapa masih ada pembayarannya misalnya kayak gitu. Ya, sesuai tadi yang Mbak Dinda sampaikan di share screen-nya tadi itu. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik. Satu aja kali pertanyaan ya. Ada nggak yang mau bertanya ke kelompok 2 nih? Jangan sampai kelompok 2 lagi toh, maaf, kelompok 4. Monggo silakan. Masih dibuka. Mas Priyaka, absen 22 toh, Mas Priyaka toh? Iya, Pak. Nah, ini kan bolak-balik kita mau angka 2, Mas Priyaka. Ini duanya ada 2 nih. Monggo Mas, ada pendapat terkait yang tadi? Sementara masih belum sih, Pak. Wah, harus ada pendapatnya. Oke, nanti tak kasih spesial pertanyaan. Kalau saya mikir dulu pertanyaan apa ya gitu.
Angka 2 disebut-sebut. Oke, monggo teman-teman, ada pertanyaan untuk grup 4? Silakan. Nggak ada? Oke. Oke, monggo. Kalau gitu teman-teman grup 4 dilanjut ke soal studi kasus ya. Semoga nanti di studi kasus latihan ada pertanyaan. Oke, baik Pak, izin untuk share screen ya Pak. Monggo silakan. Baik, Bapak dan teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Oke. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan untuk pembahasan studi kasus. Yang pertama akan dibahas oleh Dio Lanopa. Silakan Mas Dio. Baik. Mas izin bisa di zoom dikit lagi biar lebih enak di mata gitu. Sebentar Pak. Ya siap, terima kasih. Segini ya Pak. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pertanyaannya, kita coba baca soalnya dulu, sekalian bahas soalnya. Nah, jadi di sini tuh ada KAP Vero dan Taki, itu sudah melakukan audit atas laporan keuangan PT Jojoba tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Nah, perusahaan itu sudah berdiri selama 10 tahun yang lalu. Nah, namun perusahaan itu tuh belum pernah diaudit karena perusahaan itu merupakan perusahaan keluarga. Nah, pada tahun 2023, perusahaan berencana untuk mengembangkan usaha dengan mengajukan pendanaan ke pihak perbankan. Maka dari itu, direksi memutuskan bahwa laporan keuangan tahun 2021 itu perlu diaudit. PT Jojoba merupakan perusahaan yang memproduksi minuman sari lidah buaya. Perusahaan menggunakan sistem just in time, di mana semua bahan baku langsung itu diambil dari lahan pertanian, diproduksi dan langsung dikirimkan kepada eksportir, sehingga perusahaan itu tidak memiliki persediaan atau gudang persediaan. Nah, jadi di sini itu kami sebagai tim audit diminta untuk melakukan audit pada siklus penggajian. Berikut langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang pertama itu memperoleh in-house statement. Berikut data yang diperoleh dari in-house statement tersebut. Yang pertama itu ada data laporan keuangan, laporan laba rugi dari PT Jojoba. Nah, laporan laba rugi dari PT Jojoba ini itu nanti ada beberapa akun yang akan menjadi perhatian karena kita mengaudit siklus penggajian. Maka dari itu ada beberapa akun yang perlu diperhatikan, itu ada beban gaji, ada beban bonus pemasaran. Lalu selanjutnya itu juga diperoleh neraca per tanggal 31 Desember 2021 dari PT Jojoba. Berikut di sini juga yang akan menjadi perhatian, akun-akun yang akan menjadi perhatian itu ada utang PPh pegawai, utang gaji, utang BPJS, dan juga utang bonus pemasaran. Karena akun-akun tersebut terkait dengan siklus penggajian. Lalu yang kedua, itu mendapatkan daftar pegawai perusahaan dari bagian personalia dan tarif gaji per bulan selama tahun 2021 untuk masing-masing pegawai. Nah, di sini datanya dari perusahaan PT Jojoba itu diperoleh data ada 22 pegawai. Nah, di sini juga ada keterangan status aktifnya pegawai,
berikut ada dua pegawai yang pensiun pada tahun 2021. Nah, ini juga nanti akan menjadi perhatian pada audit siklus penggajian. Nah, selain itu juga diperoleh data berupa rincian gaji per bulan. Lalu juga ada ini jabatan-jabatannya. Lalu langsung saja ke ini. Nah, yang ketiga itu meminta daftar perhitungan gaji. Jadi di sini itu datanya itu menampilkan ada gaji per bulan. Selain itu juga ada rincian PPh setiap pegawai. Lalu juga ada potongan BPJS juga. Nah, setiap pegawai itu dikenai PPh sebesar 10% dari gaji kotor. Lalu juga ada dipotong iuran BPJS sebesar 2% dari gaji kotor. Lalu tadi berdasarkan data tadi itu perusahaan itu melakukan jurnal setiap akhir bulan itu sebagai berikut. Jadi jurnal yang dibuat oleh perusahaan setiap akhir bulannya itu merupakan beban gaji di sisi debit, lalu ada utang gaji di sisi kredit, lalu juga ada utang PPh pegawai, ada utang BPJS di sisi kredit. Lalu selain itu ada juga bonus bulanan bagi pegawai tenaga pemasaran. Jadi selain tadi gaji pokok tadi, itu untuk tenaga pemasaran itu mendapatkan bonus. Nah, setiap bonus yang diberikan itu akan dipotong PPh final sebesar 1%. Nah, ini berikut rincian bonus bagian pemasaran sama dengan bulan November. Nah, untuk sisvif ini bonusnya paling sedikit karena tadi kan itu untuk shift itu kan tadi berdasarkan data yang diperoleh. Nah, ini data dari bagian personalia itu bahwa si Swift itu bekerja pada tahun 2021 itu hanya bekerja selama sebulan. Hanya bekerja selama sebulan. Maka dari itu untuk bonusnya si Swift itu paling sedikit. Nah, demikian rinciannya. Lalu juga bagian akuntansinya itu untuk mencatat bonus tersebut itu sebagai berikut. Itu ada beban bonus pemasaran di sisi debit itu sebesar nilai grossnya. Lalu ada utang bonus pemasaran di sisi kredit dan juga utang PPh pegawai di sisi kredit. Lalu untuk mencatat utang gaji, utang bonus dan utang PPh serta utang BPJS pegawai bagian akuntansinya itu juga mencatat pembayaran atas utang gaji, utang bonus dan utang PPh serta utang BPJS tadi itu sebagai berikut. Utang gaji di sisi debit dibalik, lalu ada utang bonus pemasaran, utang BPJS, utang PPh pegawai dan kas di bank di sisi kredit karena membayar utang tadi kan. Nah, lalu selain itu di sini juga diperoleh keterangan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember, perusahaan belum mengakui beban gaji dan bonus untuk bulan Desember 2021. Nah, di sini ada keterangan perusahaan belum mengakui beban gaji dan bonus untuk bulan Desember 2021. Nah, ini ada rincian bonusnya untuk bulan Desember 2021 itu Sisvif tidak mendapatkan bonus karena Sisvif sudah pensiun. Lalu ada bonus untuk tiap-tiap pegawai tenaga pemasaran yang lain. Nah, terkait informasi tadi, maka kita coba lakukan rekalkulasi atas perhitungan gaji yang gaji yang berdasarkan data yang diperoleh tadi. Nah, tadi disebutkan kan bahwa gaji per bulannya itu 80 juta untuk tiap tadi gaji per bulannya itu berbeda-beda untuk tiap pegawai. Nah, ini untuk lanjut 80 juta dan seterusnya. Nah, ini kita coba lakukan rekalkulasi untuk perhitungan PPh-nya itu kan tadi ada 10% ya, 10% dari gaji kotor. Nah, ini lalu juga ada BPJS itu 2% dari gaji kotor. Lalu untuk net
netonya itu hasil pengurangan gaji kotor dikurangi PPh dan BPJS. Potongan PPh dan BPJS tadi. Nah, berdasarkan perhitungan itu sudah sesuai untuk data yang diperoleh tadi itu sudah sesuai. Nah, namun tadi kan karena ada 2 pegawai yang sempat yang pensiun pada tahun 2021. Nah, itu maka perlu dilakukan penyesuaian. Nah, sebagai berikut penyesuaiannya. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa tadi rincian gaji untuk bulan Desember itu belum diberikan. Nah, tadi maka dari itu ini mengasumsikan bahwa perhitungan gajinya itu sampai bulan November terlebih dahulu. Nah, dengan cara itu mengkalikan gaji per bulan tadi itu dikali 11, lalu dikalikan untuk tiap rincian gaji per pegawainya. Nah, itu ketemu hasil 5.008.300.000. Nah, jika melihat di laporan income statement-nya, nah ini di laporan income statement-nya, ini kan laporan income statement bulan Desember. Nah, ini perusahaan itu hanya menyantumkan beban pemasaran itu yang sampai bulan November saja, tapi untuk bulan Desembernya itu belum dimasukkan. Tapi ini perusahaan ini menyantumkan di laporan laba rugi untuk untuk bulan Desember. Nah, itu kan berarti perlu dilakukan penyesuaian. Artinya perlu dilakukan penambahan atas beban gaji untuk bulan Desember. Nah, selain itu juga ada penyesuaian atas tadi pegawai yang sudah pensiun. Nah, ini untuk Palmer dan Swift. Nah, jadi si perusahaan itu menghitung gaji Palmer dan Swift itu secara penuh. Artinya perusahaan itu mengakui bahwa Palmer dan Swift itu masih bekerja sampai dengan November 2021. Nah, sedangkan mereka itu sudah pensiun pada pertengahan tahun 2021. Si Swift ini tadi berdasarkan data yang diperoleh, si Swift itu berhenti pada tanggal 31 Januari. Nah, berarti kan si Swift baru hanya bekerja selama 1 bulan pada tahun 2021 di perusahaan tersebut. Nah, untuk Palmer sendiri bekerja itu sampai 29 Juni 2021. Artinya kan si Palmer itu bekerja di perusahaan tersebut pada tahun 2021 itu hanya selama 6 bulan. Nah, maka dari itu ini perlu dilakukan koreksi karena tadi perusahaan masih menganggapnya secara penuh kan. Nah, dilakukan koreksi itu dengan mengkurangkan jumlah yang kelebihan yang diakui oleh perusahaan tadi. Nah, ini dengan cara mengkalikan gaji gaji per bulan tiap pegawainya tadi dikali kelebihan atas bulan yang diakui oleh perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu setelah dilakukan penyesuaian, ini dilakukan penyesuaian juga atas gaji yang belum diakui oleh perusahaan pada bulan Desember. Nah, ini jumlah gross-nya, ini yang seharusnya tertulis di laporan laba rugi perusahaan pada tanggal 31 Desember tadi. Nah, maka dari itu nanti akan dilakukan usulan jurnal koreksi yang perlu dibuat oleh perusahaan ini, yang seharusnya tercantum di beban gaji pada laporan laba rugi perusahaan PT Jojoba ini seharusnya tadi sebesar 5.382.000.000. Nah, lalu selain melakukan rekalkulasi atas perhitungan gaji pokok pegawainya, itu kami juga melakukan rekalkulasi atas bonus pegawai bagian pemasaran. Nah, tadi setelah dilakukan rekalkulasi, ini jumlahnya itu sudah sesuai. Nah, ini
itu sama dengan data yang diperoleh. Nah, mana? Aduh, ini. Nah, ini sudah sesuai dengan data yang diperoleh. Namun, tapi kan di sini ada catatan bahwa bagian akuntansi selalu mencatat bonus tersebut dengan jurnal beban bonus pemasaran sebesar nilai gross. Nah, sedangkan yang dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan itu, yang dilaporkan itu sebesar nilai netonya, bukan nilai grossnya. Maka dari itu ini juga akan dilakukan penyesuaian nanti. Lalu juga selain ini dicatat sebesar nilai netonya, itu perusahaan juga belum menambahkan beban bonus pemasaran untuk bulan Desember. Sebentar, ini, nah, ini kan. Nah, jadi yang seharusnya dicatat oleh perusahaan itu sebesar beban grossnya, ini sebesar sekian. Nah, namun perusahaan itu melaporkan di laporan laba ruginya itu sebesar netonya. Dari itu ini perlu dilakukan penyesuaian. Nah, ini catatan belum mengakui bonus pegawai bagian pemasaran untuk bulan Desember 2021. Maka dari itu ini mencoba melakukan rekalkulasi lagi dengan menambahkan penambahan bonus pemasaran untuk pegawai bagian pemasaran bulan Desember. Nah, setelah ditambahkan bonus, itu yang seharusnya dicatat oleh perusahaan atau tertulis di laporan laba rugi perusahaan periode 31 Desember 2021 itu sebesar 261.100.000. Lalu ini jumlah netonya itu setelah dikurangi akumulasi jumlah potongan PPh final dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu tadi kan sudah sampai langkah yang ketiga, meminta data terkait penggajian, rincian penggajian. Lalu perusahaan juga menggunakan rekening khusus untuk menampung beban gaji yang kemudian dibayarkan kepada pegawai. Rekening ini selalu bersaldo nol setelah semua gaji pegawai dibayarkan. Berikut rekening koran bulan November. Nah, berikut ini rincian rekening koran untuk bulan November. Lalu untuk selanjutnya itu tim audit juga meminta rekap kehadiran pegawai selama bulan Desember 2021. Nah, jika dilihat ini seluruh pegawai itu semuanya masuk. Ya, semuanya masuk. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan ke-1, itu terkait prosedur auditnya. Nah, prosedur yang dilakukan itu yang pertama itu membandingkan daftar pegawai dari bagian personalia tadi, lalu daftar perhitungan gaji karyawan dari bagian keuangan, dan rekening koran pembayaran gaji. Nah, yang di tabel yang ada di soal itu kan sampai asersi yang teruji aja. Nah, ini kita menambahkan sampai dengan tujuan umum dan tujuan audit spesifiknya. Yang pertama itu asersi yang teruji itu occurrence. Tujuan umumnya itu juga occurrence, itu memastikan bahwa beban gaji yang dihitung dan dibayarkan benar-benar terjadi untuk karyawan yang ada dan aktif. Lalu yang kedua itu melakukan rekalkulasi atas pajak penghasilan BPJS dan pembayaran net kepada pegawai, itu asersi yang diuji itu akurasi. Tujuan umumnya juga akurasi, itu memastikan bahwa perhitungan PPh tadi, BPJS dan pembayaran net kepada pegawai itu sudah tepat. Lalu yang ketiga itu membandingkan perhitungan pembayaran gaji dengan pengeluaran pada rekening bank penggajian. Asersi yang diuji itu ada completeness, lalu tujuan umumnya itu juga ada completeness. Tujuan audit spesifiknya itu memastikan bahwa transaksi penggajian yang ada telah dicatat. Lalu audit juga melakukan voting jurnal penggajian dan menelusuri akun terkait di neraca dan laporan laba rugi klien. Asersi yang diuji itu akurasi, tujuan umumnya itu ada posting dan summarization. Tujuan audit spesifiknya itu transaksi penggajian telah diposting dengan benar ke general ledger dan diiktisarkan dengan benar. Yang kelima itu prosedur audit yang dilakukan itu melakukan perhitungan atas beban gaji
beban bonus, utang PPh, utang bonus, utang gaji, dan utang BPJS yang belum dicatat. Seperti tadi. Lalu asas yang teruji itu ada akurasi dan kompleksitas. Demikian juga dengan tujuan umumnya, lalu itu untuk memastikan setiap perhitungan telah dicatat dengan tepat dan lengkap atas periode yang telah terjadi. Yang keenam itu ada mereview jurnal pencatatan dan membandingkan dengan klasifikasi akun pada trial balance tadi dengan membandingkan pada laporan laba ruginya itu. Asas yang teruji itu ada akurasi, tujuan umumnya itu klasifikasi. Bahwa itu memastikan bahwa transaksi penggajian itu telah diklasifikasikan dengan benar. Yang terakhir itu melakukan rekalkulasi atas PPh final untuk bonus pegawai yang telah dicatat klien. Nah, asas yang teruji itu ada akurasi, tujuan umumnya itu juga ada akurasi. Lalu tujuan audit spesifiknya itu memastikan bahwa perhitungan PPh final dan bonus yang dibayarkan net telah sesuai. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Rufai. Saya kembalikan kepada Rufai. Terima kasih, Mas Dio. Boleh di... baik, teman-teman semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Ya. Bagaimana, Pak? Dikedein lagi di Zoom. Oh, baik. Lebih, saya sampai merem tadi gitu. Oke. Apakah segini sudah sesuai, Pak? Oke, sip. Makasih. Oke. Baik, teman-teman semua, beserta Bapak, saya akan mengajukan penjelasan mengenai pertanyaan kedua, yaitu schedule. Nah, pertanyaan kedua itu tim audit diminta untuk mengisi seluruh schedule yang sudah disediakan oleh soal. Nah, untuk schedule yang pertama, itu mengenai schedule beban gaji. Nah, di schedule beban gaji ini, diketahui bahwasannya perusahaan itu mencatat beban gaji sebesar 5 miliar yang didapatkan dari income statement. Padahal di 5 miliar itu masih terkandung pegawai-pegawai yang sudah pensiun. Nah, untuk lebih mudahnya, sebelum kita masuk ke pegawai itu, kita harus menjurnal terlebih dahulu jurnal-jurnal yang belum ditambahkan oleh pihak perusahaan, yaitu jurnal-jurnal pada bulan Desember. Nah, kan yang 5 miliar ini itu masih belum termasuk jurnal pada bulan Desember, yaitu cuma jurnal dari bulan Januari sampai bulan November. Sehingga kami melakukan penyesuaian atas jurnalnya yang kami sarankan adalah sebesar beban gajinya itu sudah dikalkulasi di soal, yaitu ini. Nah, beban gajinya itu sebesar 444.300.000, terus ada 10% pengurangan, 10% dari beban gaji, terus ada 2% dari beban gaji. Lalu untuk utang gaji, dikurangkan dari beban gaji itu, dikurang utang PPh, dikurang utang BPJS, sehingga dapatkan utang gaji sebesar 390.984.000. Selanjutnya, kita karena di jurnal yang dilakukan oleh klien itu tidak ada beban bonus pemasaran pada bulan Desember, sehingga kami mengusulkan sebuah jurnal beban bonus pemasaran sebesar 14.500.000 yang itu didapatkan dari soal ini sampai dengan tanggal 31 Desember depan belum mengakui beban gaji bonus untuk bulan Desember. Seharusnya itu diakui untuk laporan income statement-nya gitu. Oke. Nah, dari per klien ini didapatkan 5 miliar ini masih terkandung pegawai yang masih pensiun, yaitu sebesar 5 miliar ini, padahal harus dikeluarkan dulu pegawai yang pensiun itu, sehingga yang 5 miliar ini jurnal yang seharusnya itu harus dikurangi dengan pegawai yang pensiun ya. Jadi ada di perhitungan soal, kalau untuk Palmer itu sebesar 40 juta, dan untuk Swiss besar 30 juta yang didapatkan dari perhitungan yang telah dijelaskan oleh Mas Dio tadi, sehingga 5 miliar dikurang dengan 7 juta, dapatlah beban gaji
Karena seharusnya pada bulan Januari sampai November gabungan itu sebesar 4.930.300.000 rupiah. Terus bisa dicari utang PPH pada bulan jurnal gabungan Januari sampai November itu sebesar 493 juta, ini dapat 10% ya dari beban gaji. Lalu untuk BPJS-nya itu dapat 2% dari beban gaji. Lalu utang gajinya dapat kita perhitungkan dengan mengurangkan beban gaji dengan utang PPH, dengan utang BPJS. Nah, ini jurnal seharusnya. Nah, namun teman-teman semua, diketahui bahwasannya di bulan November itu pembayarannya sudah dilakukan itu. Di soal sudah dilakukan pembayaran nih. Ada rekening korannya telah membayarkan pada bulan November. Berarti yang artinya itu klien telah menjurnal pengeluaran kas gitu. Yang dimana ini masih sama seperti gabungan dari bulan Januari sampai dengan November. Nah, ini adalah kas yang dikeluarkan yang mana utangnya masih sama seperti yang di atas, utang PPH-nya juga sama di atas, dan utang BPJS-nya masih sama dengan yang di atas. Padahal seharusnya utang yang harus diakui oleh perusahaan itu hanya sebesar utang gajinya sebesar ini 4.355, terus utang PPH-nya sebesar ini 493 juta, terus utang BPJS-nya sebesar 98 juta sekian. Nah, karena setelah dibayarkan, uangnya udah keluarkan, maka tentu ada jurnal yang lainnya, yang dimana jurnal yang lain itu adalah piutang. Kan karena kasnya udah dibayarkan, kalau misalkan ada kelebihan bayar di perpajakan, tentunya kita bisa meminta kembali, boleh kita mengajukan untuk permintaan pengembalian kas kita gitu loh. Jadi didapat selisihnya itu sebesar 70 juta, yaitu bruto dari penambahan Swift dan Palmer tadi. Sehingga jurnal koreksi yang kami ajukan itu adalah sebesar piutang PPH-nya itu didapat 10% dari 70 juta, dan piutang BPJS-nya itu didapatkan dari 2% dikali 70 juta. Sehingga didapat piutang gaji pegawainya yang harus diminta kembali ke Swift dan Palmer itu sebesar 61.600.000, dan beban gajinya itu berkurang. Itu untuk schedule yang pertama. Nah, di sini bisa dilihat ada perkelahian itu masih awal ya. Dia masih mengakui Palmer dan Swift. Terus kami menambahkan adjustment-nya itu penambahan jurnal untuk bulan Desember dan pengecualian untuk Palmer dan Swift ya. Bulan Desember itu karena mereka udah pensiun. Sekarang 444. Dan di sini kita ada adjustment juga, itu menghilangkan jurnal jurnal pada bulan jurnal gabungan si Palmer dan Swift itu pada bulan Januari sampai bulan November itu ada pengurangan di kredit, itu ada 40 juta dan 30 juta, sehingga per auditnya itu dilampirkan totalnya itu sebesar 5.382.600.000 rupiah. Ini didapatkan dari 5 miliar ditambah dengan 440 juta dikurang dengan 70 juta. Oke, untuk schedule pertama saya harap teman-teman paham. Untuk schedule yang kedua itu tentang beban bonus pemasaran. Nah, beban bonus pemasaran seperti yang dijelaskan oleh Mas Dio tadi, itu di income statement, perusahaan hanya mencantumkan bebannya sebesar neto, yang dimana seharusnya perusahaan itu juga mencantumkan utang PPH-nya. Nah, di sini itu mereka belum mencantumkan utang PPH-nya, sehingga dilakukan penyesuaian yang dimana itu 1% ya, itu PPH finalnya 1% dari bonusnya gitu, 1% dari bonusnya. Nah, di sini terdapat bahwasanya Swift itu udah pensiun kan, sehingga ada juga tadi diketahui di soal bahwasannya ada perusahaan belum mengakui beban gaji dan bonus untuk bulan Desember, sehingga ini harus diakui juga karena kita mau membuat income statement untuk 13 Desember kan, harusnya yang ini juga dimasukkan gitu. Maka di schedule beban bonus pemasaran kita ada penambahan beban bonus pemasaran sebesar ini 14.500.000 yang telah dicantumkan oleh soal. Nah, tadi kan belum diakui itu utang PPH finalnya, maka kita ada adjustment, yaitu mengakui
utang PPh finalnya itu sebesar ini, 70.000, ini didapatkan dari 1% dikali 70.000. Kalau ini didapatkan dari 1%, itu tuh 1% ditambah 1% dikali 52 ditambah 27 juta, 2,7 juta. Jadi ini ditambah terus kali 1% dapatnya ini. Terus begitu seterusnya sehingga didapatkan total utang PPh finalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu sebesar 246. Nah, itu kami udah melakukan penyesuaian juga. Ini kita harus melakukan penjurnalan atas beban bonus pemasaran pada bulan Desember, dan kita juga mengajukan penyesuaian yang mana beban bonus pemasaran dari Januari sampai Desember itu sekian, 246 juta. 600 itu adalah penambahan dari 14 juta sama dengan 244 gitu. Sehingga utang PPh-nya itu 246. Jadi udah sesuai ya. 246. Terus lalu untuk usulan jurnal koreksinya itu adalah seperti ini. 14.500.000. Ini untuk yang belum di jurnal ya, untuk bulan Desember, dan ini utang PPh yang belum di jurnal juga. Sehingga per auditnya didapatkan dengan penjumlahan dari per klien, terus dilakukan penyesuaian ada untuk bulan Desember 14.500.000 dan ditambahkan dengan adjustment dari utang PPh finalnya itu 2.466. Dapatlah 261.100.000 rupiah. Oke, untuk beban bonus pemasaran selesai. Lanjut untuk schedule yang ketiga itu beban gaji dan bonus pemasaran. Nah, tadi diketahui kan bahwasannya di per klien itu beban gajinya itu awalnya 5 miliar, ini 30. Diketahui bahwasannya di per klien itu beban gajinya itu sebesar 5 miliar diakui di income statement, dan beban bonusnya itu diakui income statement itu hanya sebesar 204 atau sebesar netonya saja di bulan dari gabungan Januari sampai November. Maka tadi setelah kita melakukan penyesuaian juga kan, kita tinggal nambahin doang jurnal-jurnal yang diperluin di sini. Jadi ada penambahan bulan Desember, terus ada pengurangan dari pegawai yang pensiun, sehingga didapat per auditnya untuk beban gaji yang sebenarnya itu pada tahun 2021 itu sebesar 5.382.600.000 rupiah. Terus lalu untuk beban bonus pemasarannya yang diakui itu sebesar neto, padahal seharusnya itu juga mengakui penambahan dari bulan Desember dan hutang PPh-nya yaitu tadi 14 juta ditambah 26 ini dapatlah 16.966 gitu. Sehingga per auditnya itu menjadi 261.100.000 rupiah, dan jika ditotalkan beban gaji dan beban bonus pemasarannya itu sebesar 5.643 juta. Oke. Itu untuk yang schedule yang ketiga, saya kan udah mengerti. Nah, selanjutnya itu schedule utang gaji, utang PPh pegawai, dan utang BPJS. Nah, diketahui kalau di per klien itu di income statement itu masih nol. Kenapa? Karena mereka udah membayarkan pada 5 Desember kemarin. Jadi itu utangnya langsung dinolkan kembali seperti yang dibilang oleh soal. Nih, rekening ini selalu bersaldo nol setelah semua gaji pegawai dibayarkan. Maka karena ini untuk jurnal 31 Desember kan, maka per klien ini masih nol. Ini ada penambahan ya. Kan penambahan di mana jurnal 31 Desembernya itu belum dimasukkan. 350 juta, dan utang PPh ini PPh-nya termasuk udah PPh final juga ya. Sekitar 44 juta ini didapatkan dari nah ini. Yang 2466 ini ditambah dengan utang ini, utang PPh pegawai. Jadi dapatnya sebesar 44.575. Lalu ini untuk BPJS dari 2% dari Desember itu, sehingga didapatkan totalnya itu utang yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu sebesar 444.445.000. Nah, ternyata ini masih belum ditambahkan ya. Ini yang ditambahkan dengan yang utang PPh final. Ini masih utang PPh pegawai biasa. Ini utang PPh final.
Nah, untuk terauditnya itu seperti ini. Sudah dilakukan penyesuaian dan didapatlah utang pada bulan Desember yang harus dibayarkan pada 5 Januari 2022 nanti adalah sebesar 446.911. Begitu teman-teman semua. Ini jurnal koreksinya udah dimasukkan ke schedule juga. Oke, teman-teman dan Bapak, demikianlah presentasi dari pembahasan kasus kali ini. Jikalau ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat, boleh banget. Terima kasih. Langsung buka diskusi saja. Ya, Pak. Langsung buka diskusi. Iya, Pak. Diskusi ya, jika ada yang mau komentar atau apa. Oke. Jadi teman-teman yang mau berkomentar mengenai pembahasan kasus kami, boleh banget langsung bersuara aja. Nanti kita akan diskusi bareng Bapak juga. Pertanyaan atau ada tanggapan atau ya pujian boleh lah untuk tambah semangatnya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Mas Rizky. Izin Pak dan teman-teman semua, di kelompok kami ada perbedaan sedikit saja Pak, selebihnya sama. Di kami ada tambahan jurnal koreksi sehingga akan mengaruhi di schedule utama beban gajinya Pak. Terkait yang Bapak bilang di awal kelas tadi Pak, terkait ini kan perusahaan manufaktur ya Pak. Sorry Mas Rizky, kecil banget. Cek. Hilang. Deketin mic-nya. Cek. Udah deket ya? Terdengar sih, cuma kecil. Oke, nggak apa-apa, mau nggak lanjut. Tadi Pak, terkait yang di awal kelas tadi Pak, kan ada Bapak bilang terkait perusahaan manufaktur ya Pak. Ya, terus. Nah, terus kan di income statement itu juga boleh ke income statement apa, Rufai? Ke bagian HPP-nya. Atau Mas Rizky sambil share screen sendiri. Gimana, lebih nyaman itu kali ya? Iya, Pak. Jo, tutup dulu, Jo. Izin stop share ya, Pak. Ya, mau. Cek. Apakah terdengar, Pak? Yes. Oke. Baik. Nah, di sini kan kena perusahaan manufaktur. Jadi kata Bapak tadi kan ada perlakuan khusus ya Pak terkait gajinya karena ada DM, DL, dan FOH-nya. Nah di sini kita lihat di harga pokok penjualannya juga terdapat penurunan yang drastis yaitu sebesar 58,18% penurunannya. Nah menurut kami di sini terjadi karena di sini Pak di departemen pabrik ini untuk khusus departemen pabrik kan berhubungan dengan inventory yang akan dihasilkan sehingga kan DL nanti kan ada DL di sini ya Pak untuk khusus untuk departemen pabrik sehingga seharusnya ini tidak dibebankan ke beban gaji tetapi ke HPP Pak. Nah tetapi di sini kami hanya mengambil dari Palmer sampai Columbus karena dari Firman ke Columbus karena yang brand ini kan manajer produksi sehingga tidak berhubungan langsung dengan inventory-nya karena dia hanya seperti office gitu ya Pak. Jadi di sini kami ambil yang dari Firman sampai Columbus-nya sehingga terdapat tambahan jurnal koreksi seperti ini. Jadi dari gaji yang 11 bulan tadi itu dikurangi dengan si yang pensiun itu Pak, si siapa? Si Palmer. Nah, yang bulan Desember berarti tinggal ditambah aja Pak 1 bulan. Sehingga akan mempengaruhi schedule utamanya di bagian kreditnya, di parenya Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Boleh dimunculkan jurnal koreksi yang ke HPP tadi, Mas Rizky? Kecil, warnanya juga gelap nih, gede dikit. Jadi ini ya, HPP pada beban gaji sebesar 756 itu Mas Rizky ya? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, terima kasih Mas Rizky. Ini jeli sekali beliaunya ini teman-teman. Oke, monggo Jo, gimana Jo? Dan teman-teman di grup 4, biar saya nggak bilang 2 lagi. Ini ada satu yang karya manufacturing tadi membuat sari lidah buaya tadi ya, PT Jojoba ini ya, gitu, sehingga perlu membuat harga pokok penjualan. Atau silakan, monggo Mas Dio.
izin Pak. Terkait ini, jadi mungkin berdasarkan tadi ya, yang pengelompokan pegawai yang berada di departemen pabrik itu seharusnya beban gajinya itu berbeda dengan beban gaji yang ada pada pegawai pada umumnya kayak gitu ya. Intinya itu beban gajinya itu berbeda. Nah, itu mungkin dari kelompok kami sendiri juga mungkin kurang memperhatikan terkait jabatan itu, karena sebelumnya itu Pak, mungkin dari kelompok kami itu tidak terlalu berfokus ke jabatannya tadi. Jadi kelompok kelompok 4 itu juga setuju dengan apa, dengan adanya jurnal koreksi baru ini. Itu di mana pengelompokan bahwa beban gaji untuk pegawai yang berada di departemen pabrik itu seharusnya dikelompokkan menjadi harga pokok penjualan, bukannya masuk ke beban gaji perusahaan. Seperti itu mungkin. Ya, jadi sepakat dengan yang Mas Rizky Fatur dan teman-teman di grupnya ya, Mas Dio ya. Oke, tes apply ini jeli sekali nih. Oke, sip, terima kasih. Yang lain teman-teman ada yang punya pendapat, silakan. Nambahin, ada yang kelewat nih Pak kayaknya Pak. Ini kan nambahin nih yang Mas Rizky Fatur dan kelompoknya. Terima kasih Mas Jeli. Iya, sepakat sekali dengan yang teman-teman grup 4 sampaikan tadi, yaitu menyepakati grupnya Mas Rizky Fatur gitu. Iya, setuju Mas Rizky Fatur, terima kasih. Ini keren sekali nih, yang rata-rata dari kita mungkin tadi awalnya kurang aware, ya ternyata ada ini yang gitu. Ya, sip Mas, terima kasih. Jadi ada satu lagi teman-teman yang nanti juga perlu dimunculkan jurnal koreksi, yaitu pengakuan harga penjualan yang diambil dari akun dari beban gaji pabrik tadi itu di pabrik, karyawan pabrik tadi, bukan general administrative expense maksudnya di sana di pabrik. Terima kasih Mas Rizky Fatur. Kita beri jempol untuk grup ini teman-teman. Senang saya kalau ada yang jeli begini. Sip. Nah, tak jempolin. Nah, boleh di stop share Mas Rizky Fatur kalau gitu. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman yang lain juga. Terima kasih sekali, keren sekali. Ya, yang lain ada nggak teman-teman? Kayaknya Mas Rizky mewakili yang lain juga nih. Atau yang lain juga sempat miss tadi ya, terlewatkan gitu. Seperti grup 4. Bagus sih grup 4, bagus banget penyajiannya, enak diikuti tadi gitu. Semua memang karena tadi kan saya agak mincing-mincingkan mata tua ini, kalau lihat angka-angka kecil mungkin layar laptop harus digedein kali ya, ini layarnya hanya 12 nih, berarti beli yang 19 20. Ya, kalau tidak ada nanti boleh diakhiri presentasinya, Jo. Monggo silakan, kalau mau nggak ada lagi tanya dulu, tapi ya jangan terus mau diakhiri nanti terus marah-marah teman-temannya. Ngerjain laptop masing-masing kan nggak boleh. Baik Pak, baik untuk teman-teman semua, ada pertanyaan atau tanggapan atau pujian untuk kelompok 4 atas presentasi kami tadi, boleh PPT dan boleh kasus. Kalau masih ada yang bingung tadi, oh ternyata ada pertanyaan untuk PPT, silakan banget. Oke. Kami tunggu Kita mundur dari 1000. Satu menit. Boleh untuk 1 menit aja, ntar 12.38 langsung kami tutup ya. Ya, boleh, sepakat. Baik teman-teman semua, nampaknya waktunya udah habis untuk presentasi kami kali ini. Maka dari itu, kami kelompok 4 mohon izin untuk undur diri apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih grup 4. Kita berikan aplaus teman-teman untuk grup 4 yang bolak-balik tadi tersebut sebagai kelompok 2. Mas Priaka jadi apa nih tadi nih? Priaka tadi sebut namanya lah, karena absennya 2, angkanya 2 dan 2 tadi 2022, angka 22 juga. Tadi Mas Priaka kalau yang kasus gimana Mas? Untuk kelompok kami tadi ada miss juga sih Pak. Tadi yang masalah nomor 4 sama apa itu yang bagian bonus bagian marketing itu belum dijadikan net dulu Pak. Jadi belum dikoreksi. Oke. Sip. Terima kasih. Ya, jadi apa namanya teman-teman, dengan satu teman yang menyampaikan, kemudian oh iya ternyata saya ada yang terlewati di situ, bisa saling mengoreksi antara kita lah ya, gitu maksudnya. Manfaatnya berbagi di sini. Siap, terima kasih Mas Priaka. Oke teman-teman sekalian, saya masih ada waktu, saya izin share screen sedikit dari slide saya ke teman semuanya. Nampil dikit aja, ya meng-highlight aja sih, meng-highlight saja, tidak ingin menambahin karena tadi sudah oke yang disampaikan teman-teman tadi itu. Tidak banyak, sebentar, saya tidak dari awal karena sebenarnya sudah tersampaikan tadi. Ini internal control, ya ini bicara mengenai internal control untuk penggajian teman-teman sekalian. Terkait dengan apa namanya penggajian tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa apa namanya banyak hal harus diantisipasi, harus disiapkan pengendaliannya tadi juga oleh Mbak siapa tadi, saya lupa namanya, Intan, siapa tadi namanya, tadi siapa namanya Mas, aduh, Mbak Dinda tadi sudah menyampaikan juga. Ya teman-teman sekalian, apa namanya, untuk internal control beberapa ini yang saya ingin memberikan garis bawah, highlight ya, itu harus ada pembagian tugas yang cukup. Tadi betul Mbak Dina sampaikan tadi, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab antar beberapa lini tadi, beberapa pihak tadi itu harus memadai. Di sini nanti auditor melakukan pengujian tadi yang ditampilkan oleh Mbak Dina, yang menjawab yang pertanyaan saya sampaikan tadi, oke, sudah disampaikan dengan baik banget tadi itu. Otorisasi bagian dari pemilihan tugas pasti ada otorisasi bagi pihak yang berwenang. Otorisasi ini jangan sampai tidak diperhatikan siapa yang memberi otorisasi atas penggajian, terus siapa yang memberi otorisasi atas pembuatan daftar gaji, siapa itu harus ada orang yang bertanggung jawab di situ, sehingga ketika ada masalah nanti penanggung jawabnya ada masalah, penanggung jawabnya bisa diminta pertanggungjawabannya, sehingga tidak asal dibuat daftar terus nggak ada yang tanggung jawab. Kalau tadi saya sampaikan saat tadi sebenarnya andai kata membuat daftarnya ini tidak update data ini gimana, tadi saya bilang gitu kan ya ketika dia tidak mengupdate data yang ada, maka apakah yang mengotorisasi juga akan mengabaikan itu? Pastinya kan nggak akan ditanya dulu yang memberikan otorisasi pimpinan dia itu. Benar kan di daftar kamu udah ngecek ini belum? Mungkin akan dikontrol atau dibuat SOP-nya untuk membuat daftar gaji, ambil data ini, ambil data itu, lakukan cross-check macam-macam, baru bisa jadi daftar gajinya misalnya gitu. Adequate dokumen dan records ya teman-teman sekalian ya, dokumen-dokumen yang ada ya tadi Mbak Dinda sampaikan tadi itu harus ada kartu-kartunya, dokumen-dokumennya itu, catatannya. Dan ini dipelihara, catatan itu dirawat, diadministrasikan dengan baik untuk itu. Kalau memang gajinya gaji bulanan, gajinya mingguan, ya pasti ada cut off penggajiannya. Tapi jangan sampai nanti terus habis digaji terus dibuang datanya. Kenapa? Penting nanti untuk dilakukan pengujian, misalnya oleh auditor atau oleh internal control mereka, independent check-nya nanti, independent check dari pihak internal control-nya perusahaan atau pihak lain yang melakukan pengujian yang dianggap perlu di situ. Gitu. Kemudian ini juga terkait dengan badan internal di penggajian physical control over asset dan record teman-teman sekalian. Ya, tadi saya sempat memberikan sedikit contoh mengenai rokok tadi itu ya. Kemudian rokok kan ada bahan bakunya adalah tembakau, kertas dan macam-macam. Kemudian dilinting jadi rokok. Rokoknya kan pembalutnya itu kan pakai kertas ya, dibalut dengan kertas rokoknya. Enggak, ya kalau rokoknya rokok closet dibalut dengan
dengan kobot itu, atau rokok daun ya dengan daun yang lain apalah. Nah, ini kan ada aset perusahaan, inventory, ada apa bahan baku yang dipakai di situ, ada mungkin proses seperti itu dan semacam itu. Nah, ini kan tadi saya sampaikan bisa jadi nanti jadi perbandingan produktivitas ini apa sejalan dengan gaji, misalnya gaji atau upah yang dinilai dari sisi kinerjanya produktivitasnya. Ini digaji total penggajian itu untuk 5.000 batang misalnya rokok. Kenapa ini yang rokok tersedia hanya 4.000, ini kebayaran kelebihan 1.000 ini siapa tanggung jawab misalnya kayak gitu ya. Jadi ini juga pengamanan aset penting juga berkaitan di situ. Dan independent check tadi saya sampaikan pemeliharaan catatan-catatan itu juga nanti penting untuk jika dilaksanakan independent check tadi itu. Nah ini ada sedikit catatan terkait dengan penggajian ini, teman-teman sekalian, internal control untuk benar biasanya normal highly structure kan itu ya. Ya ini kan hal yang rutin tadi saya sampaikan seperti itu. Rutin, kemudian apa ya, pihak perusahaan juga tidak akan sembrono. Mungkin nanti kegedean bayar kita kompensasi di bulan depan dipotong, kalau sekarang kurang bayar bulan depan tambahin, nggak akan bisa begitu. Ini kan terkait manajemen kas kan gitu. Jadi ya kalau memang tidak apa namanya tidak punya data yang cukup, ya hati-hati, harus dipastikan itu data yang cukup untuk menggaji atau tidak menggaji, bayar atau tidak bayar. Setan maksudnya jangan sampai ada pegawai yang tidak berat tapi dibayar. Tadi kan ketahuan ya tadi apa Palmer dan tadi siapa Taylor Swift tadi siapa tadi yang tidak perlu digalahi tadi. Ya, well control to manage cash disburse, pengeluaran kas kan itu. To minimize employee complaint and dissatisfaction, untuk meminimalisir komplain dan ketidakpuasan pegawai, dan juga untuk mengurangi, meminimize payroll fraud. Payroll fraud tadi apa ya? Tadi pegawai yang tidak dibayar masih dibayar. Itu adalah fraud yang kalau itu desain disengaja begitu, udah pensiun, oke, bayar aja, nggak apa kan yang lain nggak tahu, yang tahu cuma kita nih. Nanti apa gajinya diambil tunai saja, gitu ya sudah. Akhirnya dinikmati. Nah itu kan menjadi fraud atas penggajian. Ada ghost employee, gitu. Ghost employee itu pegawai hantu. Kok hantu sih? Apa pegawainya ada yang hantu? Bukan. Ada pegawai yang tidak tambah, yang gaib, ya tidak perlu dibayar termasuk dibayar. Itu bagian dari fraud terkait dengan payroll. Jadi jangan sampai ada pegawai yang fiktif, maksudnya kayak gitu. Pegawai fiktif. Kalau pegawai fiktif masih dibayar, nah itu ini ya kebangetan. Jangan sampai ini menjadi fraud, gitu ya. Dan kalau fraud itu menjadi atensi auditor, ini fraud ada di sini, jangan-jangan ini ada masalah besar di situ. Nah, teman sekalian, ini juga apa namanya, auditor ini kan jika mengaudit sisi penggajian, mungkin mereka sudah bisa membandingkan antar satu company dengan company yang lain, itu kan ya. Pakai apa sih perusahaan ini sistem penggajiannya, apa yang mereka kasih apa, perusahaan berikutnya, klien berikutnya, gitu, apa yang mereka pakai. Karena memang ini karena sesuatu yang tadi ya rutin, sehingga untuk mengurangi tadi itu apa komplain, ketidakpuasan, fraud itu sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu unit tersebut SDM dan penggajian agar tidak apa namanya, agar tidak kerepotan untuk memudahkan pekerjaan mereka gitu. Jadi biasanya ada high quality computerized payroll accounting program, biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Jadi kalau masih manual, itu nanti auditor akan izin sampai ada salah rekap, salah bayar dan macam-macam. Kalau sudah pakai yang apa sistem terkomputerasi yang bagus sih mungkin oke, tinggal spot check gitu auditornya. Tapi kalau masih manual, hati-hati di sini. Ini kemudian ya relationship between payroll dan inventory valuation, teman-teman sekalian, tadi kaitan dengan apa namanya one factoring tadi ya gitu. Jadi hati-hati di sini, pasti ada kaitan antara penggajian dengan inventory valuation. Apa namanya? Yes, itu penjelasannya kayak gitulah. Pada sengaja yang dan adalah untuk jangan sampai apa namanya mengabaikan, jangan sampai kurang hati-hati, jangan sampai nanti sembrono sehingga ada pegawai-pegawai yang tidak eksis tapi masih digaji. Jadi tadi yang fiktif tadi ya, pegawai fiktif tadi apa namanya auditor bisa menemukan dua orang yang seharusnya tidak digaji tapi masih digaji. Jadi itu menjadi apa namanya penting buat auditor mereview itu. Jadi kalau ada kontrak pakai kontrak tadi kata Mbak Dinda, kebijakan perekrutan, kebijakan apa SDM tadi harus dibaca dengan benar. Nanti misalnya pegawai pensiun usia berapa, ini udah misalnya
pensiun 60 ya gitu. Ini ada 65 kok masih digaji, jangan-jangan kenapa nih? Itu nanti juga bisa menjadi atensi bagi auditor jika sudah membaca kebijakan kepegawaiannya seperti apa. Oke, yang lain saya pikir tidak ada yang spesial, tadi sudah disampaikan baik oleh teman-teman semuanya. Oke, tinggal sedikit lagi, waktunya sudah mau habis. Jika ada yang mau disampaikan, monggo. Jika nggak ada, kita akan lagi. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan? Terakhir. Cukup kah? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Nelly. Ini sih, Pak, kan kalau misalnya ujian tuh, kalau misalnya lihat soal-soal dari minggu lalu itu kan banyak gitu kan, Pak. Kayak ini aja banyak yang bakal mau ditulis, misalnya kayak schedule-nya itu kan banyak namanya gitu, ada 22. Itu Pak misalnya schedule-nya tuh bakal dikasih tahu supaya bisa dibuat duluan sebelum ujian atau gimana ya Pak? Karena kan pastinya nggak cukup waktunya gitu Pak. Siap, ya. Sepanjang tidak dinyatakan di soal, maka teman-teman siapkan aja itu formnya, nggak apa-apa dibuat formnya gitu, kotak-kotaknya ya. Tapi jumlahnya apa, seberapa lebar itu nanti yang saya juga nggak bisa memastikan. Tapi kalau kotak-kotaknya boleh dibuat duluan sih, nggak yang hari ini, yang kemarin nggak diatur kayak gitu, nggak ada larangan. Dulu pernah ada di angkatan berapa itu dilarang semua harus ditulis tangan. Jadi termasuk bikin kotak-kotak schedule itu harus tulis tangan. Waduh, saya waktu itu sebagai keberatan, tapi karena dosku yang memfatwakan begitu waktu itu, nyata begitu ya sudah, kita nggak bisa melarang. Nah, memang itu makan waktu ya buat teman-teman, betul sekali makan waktu banget gitu ketika nggak diperbolehkan. Ya nanti sih kalau waktu itu yang kayak Mbak Silvi pernah nanya atau siapa pernah ke saya, monggo dibuatin aja gitu formnya untuk schedule itu. Nanti teman-teman tinggal pakai saja dengan misi gitu. Nah, untuk ujian sih semoga tidak sampai banyak kayak hari ini ya. Hari ini kan banyak tuh nama-nama orangnya, terus nanti kalau dibuat yang tadi yang parenya tadi 40 dan 30 tadi itu loh, itu kan panjang, jadi itu pasti makan waktu. Semoga nanti nggak sepanjang ini gitu. Kalau kesepakatan kami sih di ujian itu soal kasus tidak boleh terlalu sulit. Jadi sulit boleh ya, kok saya jadi nggak boleh terlalu sulit. Jadi sulit itu boleh. Kalau kita beli gado-gado misalnya itu, atau apa kan, tidak pedas, sedang, pedas, terlalu pedas sekali. Nah ini di level gitu Nelly ya. Jadi schedule yang perlu dibuat nanti monggo disiapkan dulu aja, nggak apa-apa, di print dulu kalau perlu, nggak apa-apa, dibuat garis sebelumnya, nggak apa-apa, boleh aja. Itu yang ditanya bukan sih? Iya Pak. Oke, siap ya. Bisa memotong waktu cukup ya itu ya. Oke. Pertanyaan dari kakak ini terakhir berarti ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Jam 12.51 di laptop saya masih ada beberapa menit, tapi nggak harus kita habiskan semuanya nanti. Apakah boleh diakhiri Mbak Silvi? Boleh Pak. Boleh ya? Oke, kalau Mbak Silvi bilang boleh, saya pun harus mentaati apa yang beliau sampaikan. Terima kasih Kakak Silvi. Kalau nggak boleh, saya maksa boleh. Terima kasih teman-teman sekalian atas semangatnya, atas antusiasme pada hari ini. Terima kasih atas diskusinya, Mas dan Mbak presenter kelompok 4, untuk mereka sekali lagi, dan juga kelompok Mas Rizky Fatur. Terima kasih kejeliannya, itu senang banget tadi saya ada yang bisa menemukan, oh ya ini kurang Pak, atas HPK tadi. Oke, sampai ketemu di pekan depan. Semoga hari Selasa masih bisa lagi Mas Silvi ya. Kita semuanya tetap sehat, tetap bahagia, jaga prokes, jaga kesehatan, vaksin COVID belum hilang. Oke, semoga sehat selalu. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sami-sami, saya end meeting fall dalam hitungan 3, 2, 1.